Nah kan keren kok ke Amerika nih gue. Enggak, ternyata ke Amerika tuh gue nge-DJ-nya bukan DJ ini, DJ-nya gue maksudnya cuci piring kok gitu. Kami udah nggak mau ngeliat keluar anak dari kayak kartu gini. keluarga ya. Pokoknya dia bilang, gue siapin lu koper kalau lu mau coba-coba silakan, kata dia gitu. Jadi bener-bener kayak ya Terus udah. tahun berapa lu keluar dari kakak? Akhirnya merit sih kalau masih keluar kakak ya. Waktu itu belum sempet dikeluarin sih gue ya. Saya Hernito Tandra akan memandu Unfair Advantage. Hai, ketemu lagi di Unfair Advantage. Dan seperti biasa kita setiap minggu kita menghadirkan orang-orang yang memberi inspirasi untuk kita. Hal-hal yang unfair dalam hidup kita bisa kita ubah menjadi satu advantage yang luar biasa. Dan hari ini kita punya satu narasumber seperti biasa. Tapi saya kembali ingatkan, jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng ting-ting supaya Anda tidak ketinggalan setiap episode baru yang kami tayangkan setiap Rabunya. Hari ini kita punya Jessie. Hai Jessie, apa kabar? Hai kok. Oke, jadi seger sekali ya hari ini ya. Sumringah, wow, Jessie sepertinya bisnis lagi oke sekali. Ya lumayan lah kok, oke lah. Oke, wow, humble sekali ya. Wah, ini orang-orang kalau nggak tahu nih, ya dia pasti akan surprise nih ya dengan apa yang udah Jessie lakukan. Jessie, kita hari ini akan belajar tentang apa yang di masa lalu, pembelajaran di masa lalu, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita petik, dan kita akan belajar untuk orang-orang yang menonton podcast ini supaya mereka juga bisa menjadi Jessie yang berikutnya. Amin, siap kok. Oke, Jessie, kalau kita lihat resumenya adalah Jessie itu adalah fresh graduate dulu ya. Iya benar. Fresh graduate dari Untar. Yes, benar. Boleh sebut alma mater boleh, ya? Boleh ya. Jurusan arsitek. Yes. Dan cum laude ya. IPK 4. Yeah. Wow, semua cum laude ya. Yeah. Buat kita itu dulu dapat A itu susah sekali loh. Ya, nyontek aja kadang-kadang nggak bisa dapat A ya. Nah, kita mau tahu nih kenapa orang yang punya privilege, kemampuan, nilai yang bagus. Yeah. Kan orang yang biasa punya nilai yang bagus kan jalan mereka kayaknya dibundahkan di mana-mana, mau kerja gampang, mau bisnis juga gampang, tawaran dari mana-mana, ya kan? IPK 4 ya, arsitek pula ya kan? Which is mau jadi self employed juga bisa, mau bisnis sendiri juga bisa, mau ambil job sendirian juga bisa. Tapi kemudian memutuskan tidak mengambil advantage dari privilege itu. Kenapa Jessie? Boleh cerita tentang backgroundnya? Kalau ditanya background gua kok kebetulan kan memang pas kayak tadi si Koheri kan bilang kan memang kebetulan dikasih kesempatan buat summa cum laude gitu ya, dan memang karena emang sedemen itu sama bidangnya gitu. Jadi sama kayak, arsitek. Yes, bener, kayak maksudnya emang passion banget. Jadi kalau orang bilang kalau udah passion kan ngelakuinnya jadi happy, fun, terus maksudnya jadi kayak seneng aja gitu. Emang kalau orang bilang kalau di Black tuh darahnya arsitek gitu ya. Karena kayak lagi ngapain semua disangkut-sangkutin ke arsitek, jalan-jalan lihatnya bangunannya kayak gitu-gitulah ya. Nah, jadi sesuka itu sama arsitek. Terus kalau ditanya dimudahkan, kebetulan pas lagi gua tugas akhir, kalau misalnya anak-anak kampus lain gitu kan tugas akhirnya skripsi, bener gak kok? Nah, kebetulan kalau arsitek itu tugas akhirnya itu kayak kita bikin project gitu. Bikin gambar gitu ya? Ya, bikin project, kayak lu bikin project sesuatu gitu, misalnya lu bangun restoran kah, atau kayak, maksudnya bohongan ya, kalau maksudnya kayak proyek kita tugas akhir gitu kan. Nah, kebetulan di proyek tugas akhir itu gua itu dari sekitar 100-an hampir 200 mahasiswa dilombain gitu kan. Nah, kepilih jadi 20, lalu kepilih jadi 10, akhirnya jadi 3 besar, akhirnya jadi 1 nih. Wah, gitu. juara 1 ya? Dari jadi, ratusan project itu ya? Yes, betul. Nah, jadi karena dikasih, karena emang happy, seneng juga, dan dikasih kesempatan sama Tuhan buat bisa menang gitu kan. Jadi sayang nggak sih Jessie punya advantage gitu, punya ya akhirnya nggak di bidang itu? Nggak, mau tanya dulu sebentar. Jessie dari kecil suka arsitek, dunia arsitektur suka dari kecil? Dari SMA 1. Dari SMA 1. Sukanya apa sih arsiteknya? Kalau ditanya sukanya apa, kayak demen aja gitu, kayak bangun, terus kayak orang kalau datang ke bangunan gue tuh kayak ih keren banget bangunannya kayak gitu. Jadi kayak gue pengen orang tuh ngerasain kalau ke bangunan gue tuh feel-nya tuh kayak ih keren ya bangunannya kayak gitu kan, kayak dapet ambience yang beda gitu kan, kayak lu ke gedung yang bagus gitu kan, kayak kalau ke luar negeri atau kemana kan ih keren banget gitu itu kan. Itu karya kayak, arsitek ya? Yes gitu. Jadi kayak kita gue pengen ada momen kayak orang tuh kalau masuk ke gedung yang gue bangun atau apa tuh kayak ngerasain vibes itunya gitu. Ih keren ya bangunannya, seru ya, gue mau foto-foto. Nah itu tuh arsitek tuh bangga banget gitu kalau orang datang ke gedung karya kita terus kayak foto-foto, kayak oh berarti gue sukses nih bikin gini. Gue mau tanya dulu nih, korek nih ya, karena kita orang awam ya. Arsitek itu yang ngebangun, yang ngedesain, yang ngebangun atau yang ngegambar, apa sih? Bedanya arsitek dengan yang bangun itu bener, apa? Kalau arsitek itu kan banyak bidang. Nah, ada konsultan arsitek itu yang ngedesain. Nah, ada juga developer yang kerjanya kayak mungkin di
bangunan-bangunan, maksudnya kayak boleh sebut brand gak nih? Kayak misalnya kayak Agung Sedayu, Oh, boleh, Podomoro boleh. gitu kan, itu kan kayak developer. Nah mereka yang punya duit, mereka hire konsultan arsitek buat gambar. Tapi Oke. sama-sama kerja di arsitek nih, cuma beda bidang. Oh, Gitu. jadi arsitek itu yang ngegambar. Yes, ada yang desain, ada yang bagian kayak dia cuma mantau doang gitu. Jadi Oke. ada, nah kebetulan gue tuh di konsultan arsitek yang bagian ngedesainnya. Ngedesain. Jadi Gitu. kalau orang bilang, Jesse, gue mau bangunin dong mall atau Yes, gedung bener. gitu ya, atau apartemen. Yes, Nanti nah kita Jessie ngedesain nih ngedesain gitu. bentuknya kayak apa, Iya, lobbynya konsepnya di mau mana. kayak gimana gitu. Oke. Wow, itu menarik ya. Uh-uh. Itu kayak bangun Lego tapi beneran ya. Iya, kalau main The Sims kok. Kayak main The Sims. Iya, main The Sims tapi ini beneran in real life gitu. Oh. Gitu. Jessie excited ya di situ ya. Nah kayak seneng aja sih kayaknya matanya berbinar-binar gitu kok kalau ngelihat arsitek gitu, kayak ngelihat bidang itu tuh kayak gue suka banget sih. Gitu. Nah, itu udah jadi passion ya. Udah passion banget gitu. Terus kenapa nih? Kemudian Nah, ya nanti kita akan iya, oke. kita akan ke situ sih nanti. Yes, yes. Oke, tapi kita masuk dulu dari sejak lulus, abis itu lulus kuliah kan, nilainya bagus kan. Pas Terus lulus kuliah tadi, pas abis gue menang tadi kan dilombain tuh, kok kan ada jurinya dong, siapa yang nentuin menang kalau nggak ada jurinya ya kan. Nah jurinya kebetulan juga arsitek yang cukup terkenal. Nah terus dia langsung nawarin kerjaan pas kita udah selesai lomba. Pasti. Nah dia langsung bilang, lu mau nggak kerja di kantor gua, nggak usah pakai interview lagi, langsung masuk aja. Cuma kayak ya kita interview dikit ya buat formalitas gitu, tapi lu udah pasti gue terima lah intinya gitu. Nah besok bisa datang ke kantor gak? Nah karena waktu itu kebetulan gue mikir, oh ini arsitek terkenal, ini kesempatan buat gue coba nih, ya udah masih muda juga kan, ya udah ambil langsung kerjaannya. Jadi besokannya lusanya langsung masuk kerja kok. langsung ada kerjaan. Iya kayak gitu. Gak usah nyari-nyari, Gak usah orang nyari kita. nyari, iya kayak Iya gitu. ya, maka itu privilege loh. Bener. Itu advantage banget loh. Ya, Itu jalan yang gampang, tapi kenapa akhirnya memilih jalan yang tidak gampang? Nah, kalau misalnya ditanya jalan tiga gampang, makanya sebenarnya gini kok, karena ada background keluarga juga sebenarnya yang ngebelakangin itu. Karena kan kebetulan waktu gue lulus SMA itu nyokap bokap itu bangkrut gitu. Jadi waktu itu bokap kan ada usaha ATK, terus tiba-tiba bangkrut. Jadi gue kayak apa ya namanya, waktu itu pas mau masuk kuliah, nyokap gue tuh sempat bilang kayak mama papa tuh nggak ada duit lagi buat kuliahin kamu ke Amerika aja. Nah kan keren kok ke Amerika nih gue. Enggak, ternyata ke Amerika tuh gue nge-DJ-nya bukan DJ ini, DJ-nya gue maksudnya cuci piring kok gitu. Okay. Jadi kayak cuci piring gitu ya. Jadi kayak maksudnya ya udah bantuin teman mama yang punya restoran di Amerika, kamu bantu cuci piring, jadi katanya gajinya gede. Nah jadi kayak kamu kan bisa bantu keluarga ngirim duit ke Indonesia. Gitu. Jadi waktu itu gue kayak cukup terpukul karena kan namanya anak waktu dari kecil kan dibilangnya kayak kamu belajar yang rajin ya supaya nanti pas kamu mau kuliah pokoknya impian kamu semua tuh bisa tercapai kayak gitu kan. Ternyata nggak sesuai skrip nih. Nggak sesuai. Pas gue udah belajar yang bener ternyata kok pas gue mau minta uang bayar uang kuliah, nyokap bilang kayaknya nggak ada duit gitu. Tapi bisa kuliah tuh. Nah itu ada ceritanya kok. Jadi pas hari itu gue datang bawa form form buat daftar kuliah, masih bayar uang pangkal, dan nyokap itu kebetulan hari itu lagi jatuh. Nah rumah juga sempet udah disita sama bank, cuma dikasih waktu seminggu buat keluar. Nah pas pulang dari rumah itu gue buka pintu kamar nyokap, ternyata pecahan-pecahan beling itu udah di mana-mana. Ternyata nyokap bokap gue habis berantem hebat, itu tuh sampai kerangka meja rias tuh tinggal rangkanya doang, kagak ada kacanya kok. Gitu. Jadi kayak waktu itu gue cuma datang terus bingung, anak masih kayak 17-18 tahun gitu kan nih, kenapa nih, pasti bonyok gue berantem gitu kan. Nah ternyata ya di situ mereka langsung state gue nggak bisa kuliah. Tapi 1 minggu kemudian nyokap, ya namanya orang tua kan baik banget. Nah mereka udah kelilit utang, ternyata nyokap gue karena sayang banget sama gue, dia pinjem utang lagi sama saudara yang lain. Untuk kuliahin gue. Cuma dia bilang, mama cuma punya uang 3 bulan buat kamu bayar kuliah. Nanti kalau misalnya kamu ternyata berprestasi dan bagus, kamu suka, nanti mama usahain lagi gimana bisa sampai lulus gitu. Cuma dicoba dulu ya 3 bulan gitu. Jadi berawal dari kayak gitu kok. Jadi sadar diri kalau orang tua kan nggak mampu, tidak bisa sampein gue kuliah. Jadi langsung mikir ya udah gue kerja yang sesuai sama passion gue gitu kan. Waktu itu udah milih arsitek? Udah milih arsitek. Jadi kalau anak-anak SMA kan biasanya suka tes bakat tuh kok. Kayak gue nggak tahu nih gue labil nih mau kuliah jurusan apa. Nah kalau gue dari SMA 1 udah tekad gue mau jadi arsitek gitu. Jadi sampai udah segitunya, terus tiba-tiba nyokap bilang nggak ada duit buat kuliah. Nah itu lumayan terpukul. Tapi akhirnya kan bisa lulus kuliah. Jadi pas lulus kuliah nggak mikir panjang, ya udah ada kesempatan bisa langsung kerja. Gue langsung masuk konsultan arsitek buat kerja
gitu. Nah itu asal muasalnya tuh akhirnya bisa kuliah gitu. Wow, perjuangan orang tua memang luar biasa ya. Bener banget kok. Ya, nggak ada pun diada-adain. Bener, nggak ada Tapi pun mama diada-adain. pasti bangga sekali dong, nih lulusan terbaik. Nah ya. iya sempet bangga banget karena kan dari sebenarnya gue tuh bukan orang pinter kok, cuma orang rajin doang gitu kan. Nah jadi waktu dari SD sampai SMA nggak pernah tuh nilai rapot tuh bagus gitu. Maksudnya kayak ya udah standar-standar aja. Nah pas lagi lulus kuliah yang gue menang itu kebetulan menang beberapa kategori, sampai nyokap gue tuh bangga banget gitu di atas panggung, kayak dia bilang kayak ya udah Jess gak usah turun dulu, pede banget kan, dia bilang gak usah turun dulu, nanti juga lu maju lagi ke atas panggung gitu. Wow. Nah sampai kayak sebangga itu dia sama gue gitu loh kok. Nah jadi kayak karena walaupun kata nyokap gue gini, walaupun mama gagal dalam kehidupan, tapi minimal anak mami jangan jadi orang gagal, dia Wow, gitu. luar biasa ya. Jadi sebenarnya kita tuh memikul tanggung jawab orang tua juga ya. Yes, Ya? kayak gitu kok. Wow. Jessie, kita kan bicara tentang pilihan yang lu ambil dengan struggling orang tua yang nguliahin gak gampang, ya kan? Terus nilai pula bagus. Sayang nggak sih kemudian dilepas begitu aja bidang yang lu cita-citakan, perjuangan orang tua jadinya kayaknya sia-sia dong, ya nggak sih? Sempat kepikir gitu nggak sih? Sempat waktu, jadi sebenarnya gue tuh idealis banget awalnya kok. Maksudnya gue emang gak kepikiran buat ganti bidang pekerjaan, gak pernah kepikiran. Gue bahkan berpikir kalau gue bakal sukses lah, walaupun kayak mungkin 20 tahun gitu tax time-nya dibuat di arsitek, tapi kayak gak pernah kepikir keluar jalur lah intinya gitu. Nah, apa yang mutusin kemudian keluar jalur? Akhirnya namanya kehidupan kok menampar. Namanya kan realita ya. Dulu waktu gue lulus kuliah gue tuh masih anak muda yang idealis. Jadi gue cuma mikir, wah 5 tahun dari sekarang gue kerja, gue punya rumah nih yang gede, kayak full house, belakang gunung, depan pantai. Gue gak tahu harganya berapa kan kok. Gue cuma mimpi Gue bisa doang. gambar. Gue bisa gambar. Iya bener, gambar-gambar anak TK itu kok. Nah, bisa gambar tapi duit bangunnya nggak tahu. Bener kayak jadi kayak gue juga mikir kayak gila, seru kali ya kalau jadi arsitek sukses gitu, punya rumah gede. Nah sambilan jalan gue kerja jadi karyawan. Dan kebetulan karena bos gue suka banget sama cara kerja gue, jadi orang kan kalau kerja kan setahun sekali naik gajinya. Gue 6 bulan sekali gue naik kok 10%. Nah jadi kayak gue mikir, wah bos gue sayang, pekerjaan gue oke. Pasti pertanyaan lu kenapa nih gue mau pindah gitu kan. Nah, income-nya oke gak sih? Nah jujur kok waktu kan gue mulai berkarir di arsitek tuh 2011 ya, udah lama ya, udah tua ya gue. Nah 2011 itu gaji gue cuma UMR 2 juta doang. Padahal kan ngerjain proyek kan miliaran kan? Iya benar, jadi kayak karena namanya kita kroco gitu kan, baru lulus dia bilang ya udah kamu mulai dulu aja dari UMR, nggak masalah kan, kayak gitu. Jadi bosnya dapat tender miliaran, gue dapat 2 jutanya. Oh, terus lu yang kerjain, yang gambarin, yang karyanya gambar bikin yang bagus ya, begitu bagus dijual sama bosnya. Nah jadi karyawan dulu ya emang kayak gitu kan kok. Jadi kan kita main tim juga. Kepikiran nggak dulu Jas untuk wah nanti someday gue mesti bikin nama sendiri nih? Pasti kepikiran. Ya kan? Iya. Jessie apa gitu? Ya Jessie arsitek ya kan? gitu Jessie misalnya. arsitek ya kan? Jessie apa gitu banyak kan? Ya kan? Iya, kepikiran kayak gitu. Cuma kayak jadi sambilan jalan terus realita kehidupan mulai nampar kok. Walaupun gaji gue 6 bulan tuh naik terus, tapi kok kayaknya kalau kayak gitu terus, nah kalau gambar rumah orang tuh kan keren-keren ya kok. Kalau misalnya kayak rumah orang di Pondok Indah, rumah orang di Menteng gitu yang segede-gede lapangan bola berapa ribu meter persegi. Ada nggak proyek yang dikerjain di Jakarta? Ada banyak rumah-rumah orang kaya yang di Menteng gitu sama di Pondok Indah tuh banyak banget kan. Karena pasti ya marketnya kayak gitu baru bisa pakai arsitek. Sekali gambar berapa sih? Satu rumah gitu? Kalau sekali gambar berapa gue nggak tahu karena itu kan bos gue yang ngedealing. Oke. Nah cuma kalau harganya yang paling top waktu itu kita pernah bangun rumah di Sentul. Itu dibangun sama 7 tahun gak kelar-kelar saking gedenya kok. Wow, udah kayak bangun udah kayak bangun candi istana. ya. Nah itu karena sempat kesendat juga biaya, tapi untuk bangun pondasi aja itu sampai ngabisin hampir mau 70 M ya. Pondasi aja? Iya, karena rumahnya bener-bener heboh pondasi itu di berarti atas nggak kelihatan gunung. loh ya? Iya nggak kelihatan, belum dibangun, bawah, ya? belum dibangun kayak gitu. Jadi kayak sampai wow kayak itu keren banget gitu kan bangunannya gitu kayak. Gue cuma mikir gini, kalau gue jadi arsitek terus gaji gue kayak 2 juta, 3 juta, 4 juta. Bahkan saklar lampu yang klien gue aja gue gak bisa beli kok. Karena saklar lampu orang kaya tuh sekitar waktu di range itu, kalau zaman sekarang kan ada Bardi, tinggal pencet pakai smartphone. Tapi kalau 2011 belum ada ya smartphone kayak gitu, masih ada pakai BBM ya. Nah waktu itu masih pakai saklar-saklar smart lah gitu ya. Nah itu harga satu saklar untuk bikin satu ruangan kayak gini itu butuh 40 juta. Saklar doang, belum sama kabel-kabel sama lampunya. Jadi gue juga mikir, gila ya kalau tiap setahun gue nggak makan, nggak minum, gue simpenin gaji gue 3 juta. Bisa beli saklar aja? Kagak kebeli kok saklarnya. Jadi saklarnya nggak kebeli. Jadi gue, nah itu realita kehidupan. Jadi gue makin mikir kayak gila ya, kalau gue punya mimpi pengen punya rumah kayak full house gitu ya, yang rumahnya bagus banget.
gue kerja di sini terus kayaknya kalau gue jadi karyawan terus kayaknya nggak bisa nih. Nah itu yang udah mulai menampar gue gitu kan. Terus juga ngelihat orang tua kayaknya makin tahun tuh kan makin tua, bener gak sih, kerutannya makin banyak gitu kan. Di muka gue mikir gila ya, gue anak pertama dari 3 bersaudara, adik-adik gue tuh jedanya jauh banget. Gue sama adik gue yang terakhirnya beda 9 tahun. Jadi gue mikir nih kayak bentar lagi pasti mau dalam satu keluarga pasti harus ada satu orang yang ngambil jadi lilin, yang berarti kan harus ngambil jadi tanggung jawab keluarga nih, karena kan kalau misalnya bukan gue siapa lagi, nggak mungkin adek gue masih pada sekolah gitu kan. Nah jadi akhirnya gue pikir ya udah deh, kayaknya gue harus mulai mikir nih gimana nih cari-cari sampingan. Awalnya gitu kok mulainya, nyari-nyari sampingannya masih di seputar arsitek. Gue ngambil job, nyari job, yes, ya bangun-bangunin project sendiri. Jadi kan kita makan semua duitnya buat kita. Betul. Nah itu walaupun nggak dibolehin sama kantor, tapi akhirnya diam-diam ngambil beberapa proyek lah. Ngerjainnya malam, gambarnya malam-malam. Iya benar. Pokoknya jadi kita kerja 24 jam ya, seolah-olah di kantor kerja, malam pulang. Terus kenapa nggak kerjain itu? Karena walaupun itu kan uang kaget, tapi abis uang kaget tuh abis itu udah nggak datang lagi. Kan proyek itu kan misalnya kayak kita fee arsitek tuh berapa nih, misalnya kayak 100.000 sampai 150.000 per meter persegi. Abis kayak kita dibayar berapa kali itu kan udah selesai, udah nggak ada income lagi, berarti kita harus ngambil proyek lain lagi. Cari terus. Nah sedangkan kita masih kerja kantoran, nggak mungkin kita ngambil kayak gitu terus terlalu banyak, nggak kuat juga. Ataupun kita keluar dari kantor seriusin itu ngambil proyek itu kan juga mesti punya channel kok. Iya. Nggak sustain. Yes benar gitu, nggak ada yang kayak bisa bikin kita stable terus gitu loh. Nah akhirnya didatengin sama teman SMA kok, ditawarin buat kayak join ke bisnis insurance. Nah mulanya gitu tuh. Oh pasti gitu. Awalnya ini dong, ini apa-apaan ini? Iya, nah terus yang ngajakin gue itu kan teman baik kayak cowok gue sebenarnya kok, yang udah jadi mantan pacar sekarang udah jadi suami. Oke. Nah jadi namanya Billy gitu ya, suami gue yang dulu mantan pacar gitu ya. Nah jadi si leader gue itu namanya Kristianto. Nah si Chris ini dulu teman baiknya Billy ya, sampai sekarang sih masih teman baik gitu ya. Nah dulu dia tuh waktu di SMA tuh terkenal bangor lah kok, kayak anak paling bandel, duduk paling belakang, badan paling gede, paling tinggi gitu kan. Jadi kayak terlihat, iya troublemaker. Terus kayak misalnya kayak kita nih anak-anak yang paling pintar gitu ya, dapat nilai bagus, nah dia bagian yang kayak ketua geng bilang bully dia, bugilin kayak gitu kan, istirahat jam kedua gitu. Jadi kayak bener-bener kayak tukang bangor banget gitu. Jadi tiba-tiba dia pas lulus kuliah terus dia mulai join ke bisnis insurance, terus nawarin gue, kira-kira menurut lu kok lu bakal keren ya enggak lah. Ya enggak lah, ini masa depan nih, ya nggak sih? Ngapain nih ngajak-ngajak gue nih, pasti gue kaliran sesat gitu ya. Kalau lu kan mungkin yang paling kesayangan guru matematik ya. Wah, guru matematik, guru paling sayang. Kalau dia yang paling dibenci ya kan. Ya jadi kayak gue mikir kayak aduh nih orang nggak udah akan. Dia emang. Tapi apa yang membuat lu kemudian mau ikut? Nah, pembuktian dari dia kok. Jadi waktu itu dia ngajakin gue, bilang dia jebak gue ya, setengah ngejebak. Dia bilang kayak, Jess, waktu itu kan memang gue keren kok arsitek gitu kan posisinya, tapi kan gaji gue UMR nih. Nah jadi kan masih susah gitu kan kita hidupnya gitu kan kok. Nah terus waktu dia bilang, Jess, gue ajak lu ini yuk double date. Nah waktu dulu masih sama mantannya ya. Nah jadi waktu itu ajak double date, abis itu dia bilang nanti gue traktir makan, gue traktir nonton. Nah kan kita jiwa-jiwa karyawan kan bergejolak ya, kalau ditawarin oke banget nih, good deal nih ya kan. Kalau misalnya kita jadi lu ajak Billy, kan dia double date, dia ajak bilang ceweknya, iya ajak gitu. Billy. Jadi double date berdua. Double date, dia bilang gue traktir semuanya gitu kan. Oh ya udah oke dong, good deal, gue nggak usah keluarin duit gitu kan. Nah tapi dia bilang nanti gue jemput. Nah waktu itu kan kita emang riders ya, kok semua naik motor. Dia bilang gue jemput, di kepala gue tuh kalau dijemput itu kan ya udah dia jemput gue, maksudnya berangkat bareng dari rumah gue gitu. Sama-sama naik motor kayak gitu kan. Ternyata dia tintin bawa mobil kok. Bawa mobil Honda Jazz. Waktu itu dia sengaja banget plastiknya kagak dicopot kok. Masih baru gitu kan, masih kecium hawa-hawa mobil baru. Terus kayak duduk kan keset-keset gitu ya kok ya. Terus gue bilang, ini mobil baru, kenapa sih nggak dicopot aja plastiknya gitu kan? Emang mobil siapa sih? Mobil dari mak lo, gue bilang gitu. Terus dia langsung dengan bangganya bilang, enggak lah, ini hasil dari bisnis insurance gue. Dia bilang kayak gitu. Nah dari situ kan dia kayak mulai menggelitik gue kan, kok bisa nih seorang Chris yang tadinya bangor terus bandel, tiba-tiba troublemaker, bisa punya cicilan Honda Jazz di saat dia itu. Dia pernah nggak naik kelas nggak? Untungnya sih kagak ya kok ya. Kayaknya dia nyogok kayak dari belakang. Iya, biasa anak-anak begitu kan gitu kan. Iya. Ya kan, emaknya kadang pas rajin ke sekolah pas gitu ya. Pas mau naik kelas tuh ya datang ke guru mohon-mohon. Bawa kue gitu ya. Iya, bawa kue, tolong anak saya. Tolong bantu gitu ya. Iya. Nah, kemudian itu jadi satu itu kontras sekali ya. Lu langsung berpikir kenapa dunia begitu tidak adil. Betul, karena kemikirnya gini kok, dia anak bangor, terus kayak cicilan Honda Jazz kan mungkin bisa kayak 3,5 juta per bulan, sedangkan gaji gue aja nggak nyampe 3,5. Itu belasan tahun lalu ya? Iya. Waktu itu kan ya mungkin cicilannya kayak sekitar 3 tahun
gitu ya kok. Jadi gue mikir kayak, wow kok bisa sih seorang Chris bisa nyicil Honda Jazz, sedangkan gue nggak makan aja belum bisa nyicil, kok bener gak sih? Gitu kan. Nah jadi gue Di mikir situ pasti melihat hidup gitu unfair. iya bener, kayak ngerasa kok bisa sih, padahal dia sekolahnya nggak ya biasa aja gitu kan, terus di sekolah juga kayak bukan yang pinter banget, kok gue yang lebih berprestasi kasarnya kan, kok gue gaji gue cuma segini kayak gitu kan. Nah di situ mulai realita kehidupan mulai menggelitik gitu loh kok. Gitu. Diharapkan pada penemuan seperti itu. Iya gitu. Jadi itu double date yang sangat berkesan ya. Double date tapi harus dijebak lagi kok. Abis double date dia ajak gue ke kantor lo waktu itu. Oh, oke. Jadi diajak ke kan ke CP ajaknya. Iya, Terus dia bilang, gue lu kan tahu gue sama. Jadi awalnya dia pernah ngajak setengah tahun yang lalu. Gue bilang, gue jebak si Billy. Gue bilang gini deh, lu ngajak-ngajak gue kayak gini. Billy aja dulu yang nyobain, kalau Billy sukses baru gue ikutan. Jadi gue jebak pacar gue kok waktu itu. Oh, jadi jangan gue deh cemplungin. Jangan gue ini aja, gue masih dia aja. arsitek nih. Gitu dia aja dia kan baru lulus, belum dapat. Biasa kan normalnya memang kalau orang baru lulus nggak langsung dapat job ya kok gitu. Nah kebetulan Billy belum ada tawaran, jadi ya udah deh kerja bareng lu aja gitu. Nah ternyata Billy udah buktiin, tapi gue tuh kurang nampol kayak gitu. Makanya income-nya masih mirip-mirip sama gue gitu. Ya wajar lah kalau gue 3 juta dia 3 juta kayak gitu kan gitu. Nah akhirnya si Chris nampolnya di situ, terus dia bilang hari Sabtu kita dateng yuk gitu. Tapi kan lu tahu gue sama Billy kan jalanin bisnis insurance. Nah kita trainingnya tiap hari Sabtu nih, lu datang dulu nih, nggak apa-apa, duduk aja paling belakang, nanti abis kelar training kita baru double date. Nah jadi dijebak pelan-pelannya gitu kok. Lagi ya? Jadi double date yang tadi kok belum. Jadi paginya suruh training dulu. Memang pintar tuh. Anak Bangor memang biasa kayak gitu ya. Emang otaknya lihai ya kok. Jadi gue iya. dijebak dulu, terus disuruh denger speaker. Terus gue datang-datang kayak, ini tempat apa gitu kan, kayak aneh banget gitu kan, kayak rame-rame tepuk tangan gitu. Jadi gue ngerasa kayak apa nih, sekte sesat gitu kan. Jadi kayak apaan sih ini tempat, aneh banget, semua orang pada tepuk tangan, pada berdiri gitu kan gitu sih. Jadi akhirnya di situ gue duduk di paling belakang. Pas duduk di paling belakang tuh gue cuma sambil dia bilang udah nggak apa-apa, lu sambil main handphone aja. Kalau bosan kan biasa kan kalau orang digituin kak malah jadi segen gitu kan. Kalau jadi kayak kalau lu bilang lu jangan main handphone ya kan, kita malah makin sengaja mau main gitu kan. Nah dia bilang nggak apa-apa main handphonenya. Awalnya gue masih main handphone tuh kok. Tapi namanya kayak dengar pembicara ngomong kan pasti ada yang nyelip-nyelip masuk ke kuping ya kok, walaupun kita duduk paling belakang. Nah waktu itu gue tertamparnya lagi kedua kali di speakernya ngomong kok. Si speakernya ngomong kayak gini, dia bilang semua orang di sini tuh orang hebat. Nah, gue kan orangnya suka dipuji kok. Karena dia bilang semua orang hebat, gue nengok kok dari yang tadi yang main handphone, gue nengok ke atas. Gue orang hebat deh, lo lagi ngomongin gue nih kayak gitu kan. Nah, emang pede aja orangnya. Nah, terus dari situ dia bilang, gue penasaran dong. Dia bilang kenapa nih orang hebat? Dia bilang karena sebenarnya semua orang hebat. Tinggal kendaraan yang kalian pakai tuh kendaraan apa? Dia ngomong kayak gitu. Nah, gue makin penasaran. Maksudnya kendaraan apa? Mobil yang kita bawa gitu kan? Atau gue naik motor atau apa? Dia bilang enggak. Jadi dia bilang gini. Kita orang hebat kayak Michael Schumacher, dia bilang. Kalau Michael Schumacher nih kan pembalap nih, biasanya naik mobil-mobil Ferrari gitu lah ya. Nah terus tiba-tiba dikasih kendaraannya diganti jadi bajai. Dia bilang kalau diganti jadi bajai, orang yang bagus banget dikasih kendaraannya jelek, mau dia punya kemampuan ngedrift atau gimana pun, ya kecepatan maksimal 40 km per jam. Terbatas. Jadi bukan kemampuan yang penting. Betul, tapi kendaraannya juga penting gitu. Di situ lu sadar. Di situ gue tertampar, terus dia bilang, nah beda nih sama orang yang biasa aja, terus naik kendaraannya Ferrari. Gue jadi keinget Chris. Ini orang biasa yang skillnya biasa tapi naiknya Ferrari. Nah okay. terus itu gue digelitik lagi sama si speakernya, si pembicaranya ngomong gini, coba lu bayangin orang yang udah, lu mau tahu sekarang kerjaan lu itu kendaraannya itu bajai atau Ferrari, tinggal ngecek orang yang 5 dulu kerja di tempat itu. 5 tahun lebih dulu. Kira-kira kehidupan apa yang dia punya. Terus gue langsung bayangin orang yang udah kerjanya lebih lama 15 tahun. Bos lu di kantor? Yes, tangan kanan lah. Ya tangan kanan. Kalau bos kan beda ya, dia punya privilege owner. Gak mungkin kita nyamain sama owner kok ya kan. Jadi orang yang lebih senior terus udah kerja, dia gak punya rumah, masih ngontrak, terus kayak masih naik motor juga. Jadi terus dia bilang kalau lu gak lebih pintar dari dia, nasib lu yang gak lebih bagus dari itu. Terus gue tertampar banget sih kok di situ. Langsung sadar ya? Langsung sadar. Terus gue mikir, iya ya benar juga. Gue sih kalau ngalahin orang itu belum bisa sih. Karena itu udah senior banget kan. Kalau udah kerja mungkin 15 sampai 20 tahun, kayak gue gak mungkin sih bisa ngalahin dia gitu. Tapi dia juga hidupnya gitu-gitu aja. Nah jadi gue mikir, wah kalau gue tetap di perusahaan ini, berarti gue kayak lagi naik bajai. Mau gue kerja sekeras apapun ya larinya cuma segitu. Dia itu bilang, penemuan yang baik sekali. Terus jadi gue jadi tertampar. Dia bilang, nah makanya semua orang di sini orang baik, orang bagus, orang hebat, tapi kendaraannya Ferrari atau bukan. Nah disitulah dia langsung
cerita soal bisnis insurance, bukan satu-satunya Ferrari, tapi salah satu Ferrari yang gratis yang bisa lu bawa dan coba kendarain. Di situ yang kemudian open mind. Yes, karena menurut gue kalau bisa dibilang ini satu-satunya bisnis, gue nggak terima. Karena banyak orang di luar sana yang sukses di berbagai macam bisnis. Gitu, dia bilang, ya kalau misalnya tuh tertampar lagi terakhir kok statement closingnya dia. Dia bilang kayak gini, kalau lu orang bagus, lu cobain. Kalau misalnya lu nggak sukses pun, lu balik ke kerjaan lu, masih banyak orang yang mau terima lu dan berebut untuk untuk mempekerjakan lu. Nah itu gue langsung mikir, oh make sense. Nothing tulus. Yes, karena gue orangnya lumayan logika, jadi kayak oh masuk nih, make sense di logika gue. Nah itu sih kok yang akhirnya mutusin, ya udah kenapa why not seorang Jessie nggak coba buat ngintip bisnis insurance tuh kayak gimana gitu. Oke, Jessie, tadi dengan pengalaman pertama kali tadi dan membuat lu kemudian berpikir bahwa oh ternyata benar sekali ya orang-orang kita mesti lihat kemampuan dengan kendaraan itu dua hal yang berbeda ya. Yes. Kemampuan penting sih, tapi kendaraan jauh Kendaraan lebih juga penting kok. Nah, gitu. Pulang dari situ apa yang kemudian membuat lu berpikir bahwa ini bukan gue mesti ubah nih kendaraan gue nih. Nah pulang-pulang kan biasa kan kita kalau kayak anak baru dengar sesuatu yang seger kan pulang semangat gak sih kok langsung kayak wih gila nih kayak cocok banget nih kayak bisa gue jalanin serius. Pulang-pulang gue kasih tau bonyok gue kok. Kasih Apa tanggapan orang tua? Nah kira-kira tanggapannya apa kok? Jangan main-main lu, jangan coba-coba. Ini nggak gampang kuliahnya, udah dapat kerjaan yang bagus. Bener banget. Nah lu kayak mak gue kayaknya kok. Karena sama tuanya. Oh sama tuanya bener juga. Nah nggak lo kalau masih muda ya. Nah jadi pas pulang langsung lah alis emak gue yang tadinya rata beda tinggi kok. Waduh, nah beda tinggi. Padahal udah disulam ya kan, beda tinggi dia langsung. Nah terus langsung kayak mikir gila. Nggak usah aneh-aneh kan kebetulan papa mama tuh dari Sumatera. Jadi kalau orang Sumatera, orang daerah kan reaktif tuh. Langsung nadanya mulut sama pikiran tuh lebih cepat mulut ya gitu kan. Nah, jadi diberondong dong. Langsung nah habis itu langsung dibilang kayak Jessie, Mama nggak mau ya kamu coba-coba yang aneh-aneh ya. Mama udah susah-susah kuliahin kamu, udah minjem duit sana sini, diungkit-ungkit tuh yang dulu-dulu tuh semua. Mama udah sampai malu ngutang sana sini sama saudara, terus kamu malah yang Mama udah capek-capek kuliahin, impian Mama tuh kamu cuma jadi arsitek yang berhasil. Dia ngomong gitu. Kamu sekarang kalau kamu nggak fokus di arsitek nggak bakal bisa berhasil, dia ngomong kayak gitu. Apalagi nyicip-nyicip bisnis lain, dia bilang kayak gitu kan. Masuk akal sih memang sih. Apalagi jadi agent insurance, dia bilang. Itu mah nggak usah kuliah, kata dia gitu. Nggak usah orang pinter, dia bilang. Betul. Orang bego aja banyak yang bisa jadi agent insurance, dia bilang. Betul. Kenapa lu anak pinter tapi malah jadi agent insurance? Gua setuju sama nyokap lu. Nah gitu kok, dia bilang kayak maksudnya kayak ngapain gitu kan, dia bilang kayak udah deh. Nah dia langsung tuh kok nyerocos kemana-mana, dia bilang udah deh nggak usah aneh-aneh, lu jauhin temen lu yang namanya si Chris. Iya, Bangor, si Bangor. Nggak usah aneh-aneh, dia mah nggak bener, kata dia gitu kan. Terus lu juga jauhin tuh ya kalau si Billy kayak gitu, terus lu putusin aja. Waduh. Gak ada masa depan. Dia langsung ngomong kayak gitu kok, langsung kayak gue langsung kayak padahal kan tadi lagi semangat banget nih kalau menemukan insight, terus pulang-pulang kayak di siram air dingin. Langsung kayak jadi bingung gitu. Ini gue bener gak ya? Ini gak ya? Tapi masuk akal sih, semua orang tua kan takut ya. Bener. Ya dengan hal yang nggak pasti. Bener. Ya, karena dia mikir kayak aduh. Jangan sampai anak dulu kan mami udah susah, jangan sampai kamu hidup susah lagi. Poinnya orang tua kan itu kan. Mereka sayang sama kita loh harusnya. Bener, jadi dia nggak mau anaknya tersakiti gitu kali. Betul. Ya kalau gue gagal gimana nih. Betul. Gitu kan. Karena nyokap kan nggak ikut dengar. Bener juga kok. bener. Nah dari situ tuh kok, jadi dari situ kayak bener-bener nyokap tuh nentang abis. Tapi apa yang membuat lu keras kepala dan akhirnya ngotot? Nah karena yang namanya kalau kita agent insurance kan ada sistem kok katanya, selalu datang Sabtu, Senin gitu kan, kayak ada trainingnya, ada motivasinya. Nah di situ gue banyak dapat multivitamin lah. Tapi kenapa tetap datang? Karena banyak orang yang digituin ya, langsung besok langsung ciut. Udah deh kata nyokap gue nggak kasih, udah deh gue langsung mundur gitu ya. Gak mau jadi durhaka gitu loh. Karena gue mikir gini kok, hidup kan hidup gue yang putusin. Nah kalau ketika gue udah ngelirik sesuatu, kenapa nggak kita coba dulu? Kan ibarat kata kalau orang bilang kayak, ada sushi enak nih di sini atau ada bakmi enak nih, kalau lu nggak coba lu tau dari mana enak? Nggak tahu. Nah nggak tahu dong. Kalau cuma tahu doang. Nggak usah datang kedua kali dong. Iya yes, bener. Jadi kayak kenapa nggak gue? Ini orang bilang enak nih, kenapa gue nggak icip dulu? Kalau nggak cocok ya tinggal nggak usah datang lagi. Nah kalau misalnya lo cocok ya lu tinggal lanjutin aja makan mie-nya gitu kan. Tapi waktu itu kan belum keluar dari arsitek. Belum. Jadi waktu itu kita bisa nothing tulus kan bener. Kan? Jadi karena kan kita kerja dari Senin sampai Jumat doang kok, Sabtu Minggu libur. Nah kebetulan kan trainingnya hari Sabtu, jadi gue datangnya khusus di weekend. Walaupun memang butuh effort ya kok awalnya kan, apalagi kalau kita arsitek kan kerjanya sering lembur, sering nggak pulang. Bisa kayak kalau kita lagi deadline kita nggak pulang tuh ya
seminggu ya baru pulang sehari gitu. Kita nginep di kantor, duduk-duduk di kursi karena waktu itu kan masih jiwa muda ya kok ya. Jadi ya badan masih kuat ya tidur di kursi gitu. Jadi kayak ya udah nothing tulus, kayak emang dedikasi tanpa batas buat kantor karena emang suka gitu. Nah, jadi datang hari Sabtu itu ngorbanin banyak ya? Pengorbanan banget karena itu waktu tidur sebenarnya. Oke. Waktu beristirahat kan sebelum kita lembur lagi minggu depan gitu. Yang membuat lu datang, lu mau lihat nih kendaraan ini apakah tepat kendaraan ini? Sih karena sejujurnya karena si speaker itu ngomong gitu dan ditambah lagi sama ada pembuktian dari teman dekat gue tadi kok. Karena kan kalau teman dekat gue bilang tapi nggak ada hasilnya kan gue juga ini mah omdo doang lah. Nah tapi karena ngeliat temen gue yang ibarat kata orang biasa tapi naik kendaraan Ferrari udah terbukti dia naik Jazz nih waktu itu gitu kan. Jadi kayak gue mikir iya penasaran sih sebenarnya apa sih yang dia lakuin gitu kan. Masa orang yang lebih biasa dari gue kemampuan pikirannya, kemampuan kepintarannya, masa gue yang lebih pintar harusnya lebih bagus dong dari dia. Nah, jadi gue penasarannya di situ. Jadi tiap hari Sabtu gue datang, mulai dibukain. Karena dulu gue cuma mikir gini sih. Dulu sih gue ngomong nggak selancar ini ya. Kalau namanya kita arsitek kan di belakang layar sebenarnya kan. Kerja kan pakai tangan. Yes, betul. Yang presentasi banyak kan bos. Jadi kan kita kerjanya ya asisten bos lah gitu kan. Yang presentasi banyak kan bos. Jadi kayak ngomong juga nggak lancar. Awalnya struggling nggak sih untuk mulai tampil depan, ngomong, membuka pembicaraan, mulai angkat telepon, bikin janji temu? Susah, karena awal-awalnya itu gengsi. Biasa didatengin orang. Iya, biasa ngomongin didatengin orang, miliaran. ngomongin proyek. Terus kayak kalau misalnya ketemu di kondangan ditanya kerjaan apa sekarang arsitek, kayak keren gitu kan, tukeran kartu nama gitu. Kalau sekarang tukar kartu nama agent insurance kayak gimana gitu kayak. Nah, tapi hebat loh, anak muda waktu itu umur 22, 23 tapi berani untuk mengubur tentang realitanya, berani ini ya, menghadapi realita ya kan. Banyak orang kemudian kan anak-anak muda kebanyakan berpikir lebih baik gue hidup dengan passion gue. Ya yang penting aman-aman aja gitu ya kan. Nah ya jadi ya dari situ gue cuma mikir sih waktu itu kebetulan banyak banget insight yang menurut gue yang tidak diajarkan di kantor. Duit itu bisa cari di mana-mana. Tapi kalau nilai kehidupan itu menurut gue salah satu bisnis insurance nih kayak universitas kehidupan yang ngajarin banyak hal yang tidak dikasih tahu waktu gue di kantor. Dimana lu harus sayang orang tua lu harus berbakti sama orang tua lu, hal-hal simpel lu bisa kasih berkat buat banyak orang. Gue nggak diajarin loh. Di kantor tuh cuma diajarin gimana caranya lu berprestasi bagus. Lu ibarat kata kayak ini ya kayak katak kok, kayak berenang katak. Jadi kayak kalau kodok itu kan tendang bawah, jilat atas, tendang bawah, jilat atas. Itu yang kita belajar di dunia perkantoran. Gimana caranya gue naik setinggi-tingginya, bodo amat sama orang bawah. Kalau emang gue ibarat kata kayak ya kalau emang dia nggak perform well ya dia emang sepatutnya eliminir. Yes, gue yang naik, gantian gue yang naik gitu kan. Nah, tapi di sini diajarin gimana cara kita naik bareng-bareng yang which is itu nilai yang menurut gue wow. Jadi dari situ gue dengerin banyak pembicara-pembicara, otak gue jadi terbuka dan diajarin untuk sayang orang tua itu sih kok yang kayak banyak value-value yang didapat di sini. Nah, itu makanya Jessy, berapa lama lu adaptasi untuk belajar di bisnis insurance yang 100% berbeda dengan arsitek? Berapa lama? Kurang lebih kalau awal-awal banget itu setahun di awal kan kita masih jadi agent gitu kan. Nah di situ gue banyak belajar itu sih. Masih kecil dong. Udah BEP? Belum lah, maksudnya masih kecil banget. Terus malah kan juga masih dapat uang dari kantor kan. Oh jadi setahun itu masih part time? Iya, setahun masih part time sampai akhirnya jadi leader. Jadi promosi baru full time. Terus gimana kalau habis udah tinggalin arsiteknya, nyokap tahu? Nah enggak kok, jadi waktu itu kan kebetulan karena nyokap itu kayak tahu lah hari Sabtu kan kita nggak ngantor, bener gak sih maksudnya? Kok pergi nih? Nah kok pergi mulu gitu kan. Nah jadi bilangnya apa ke mama? Bilangnya dinas. Iya, dinas. Jadi kayak kalau lu ini dapat uang tambahan gitu padahal enggak sih. Oke. Jadi kayak bilangnya kayak iya hari Sabtu gue dapat job nih, harus presentasi, harus ke daerah dan emang kebetulan gue ditempatin di arsitek itu waktu itu dikasih kepercayaan buat pegang satu bank ternama. Jadi kan selalu buka cabang sebulan berapa cabang. Nah, gue sering yang bagian dikirimin buat survei ke daerah. Jadi nyokap taunya hari Sabtu Jessy dinas. Iya, dinas. Pergi pagi, pulang sore, malam. Iya, kayak gitu. Okay. Jadi padahal gue ke training gitu. Berapa lama dikerjain? Membohongi orang tua seperti itu? Bukan membohongi tapi lebih menutupi. Belum ngomong ya menutupi backstreet kayak bahasa ininya. Backstreet itu kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun ya. 2 tahun karena waktu itu nyokap tuh udah nyium tapi dia selalu bilang kamu masih kerja di arsitek kan, kamu gak resign kan yang kayak gitu-gitu loh kok. Tapi kayak iya kok ini masih kok ini mau ini dan jadi kayak ngarang-ngarang indah gitu ya pas di struggle dari tahun kedua sih karena tahun pertama kan gue emang
bukan bohong, jadi kayak menutupi gue sambilan, tapi kan gue belum ninggalin. Nah, yang ninggalin itu di tahun keduanya. Tahun kedua ninggalin. Tahun kedua ninggalin. Tanpa persetujuan nyokap. Iya. Tanpa bilang ke nyokap. Tanpa bilang ke nyokap. Jadi tiap hari ke kantor? Iya, tiap hari jam 7 gue udah keluar kok pakai seragam kantor. Pokoknya pakai baju rapi, pokoknya udah keluar aja gitu. Tapi nggak kerja lagi udah? Ya udah nggak kerja, dan biasa kan kalau agent insurance kan kerjanya baru jam makan siang atau nggak jam 10. Mana ada yang ketemuin orang jam 7 pagi kalau mau ketemu siapa gitu kan. Jadi keluar dari mana 7:30 mau kemana itu? Kadang nongkrong di kebetulan kan si Billy waktu itu ada apartemen, jadi ngetem dulu di tempat dia. Ngetem dulu sambil kalau udah buka kantor ke kantor. Oke. Ke kantor, maksudnya ke kantor iya. insurance gitu. Oke. Numpang dulu ngetem sambil nunggu hanya bikin untuk janji. supaya nggak bikin nyokap khawatir gitu kan kalau gue bangun siang-siang, emang lu udah nggak kerja lagi kayak gitu kan. Tapi income udah sama, udah oke. Waktu itu masih mirip. beti-beti lah, masih beti-beti. Jadi kayak memulainya lumayan masih struggle karena kan belum karena kan harusnya income-nya kali 2 dong. Karena kan gue udah full time. Oh, gitu jadi kan. langsung ini. Jadi ya income di bisnis insurance-nya masih buat nanggung 2 orang kayak gitu. Wow. Nah, tapi itu juga sebenarnya ada cerita lucu dikit kok. Jadi apa bukan lucu-lucu bercampur sedih ya. Jadi waktu mau resign itu gue sampai datang ke, kan gue kebetulan aktif di gereja. Jadi gue sampai minta didoain sama orang gereja, ini bener gak sih? Gue bener gak sih mutusin untuk resign? Karena sebenarnya gue belum mau resign. Belum bener-bener mau resign, gue mikir ya udah harusnya bisnis insurance bisa sampingan terus. Terus kenapa mutusin resign? Nah, waktu itu income juga belum gede kan? Waktu itu leader gue bilang, dia cuma ngomong kayak gini, Jess, Bill, kayaknya kalau lu mau ibarat kata mau seriusin, mau income-nya berkali-kali lipat, kayaknya mesti 2 orang deh jalaninnya. Karena kebetulan gue juga tahu persis Billy punya kekurangan, gue punya kekurangan. Nah kalau kita digabung tuh baru klop gitu loh kok. Nah si Chris ada bilang kayaknya memang ada kekosongannya Jesse yang nggak ada di Billy kalau yang jalanin cuma 1 orang. Dan kebetulan dia bilang kan lu kan pacaran udah lama. Nah kalau misalnya ibarat kata mau merit nih pakai duit sendiri, mau nggak mau kan harus usaha. Karena ngerti kebetulan bokapnya Billy udah nggak ada. Nyokapnya single parent, juga bukan dari keluarga yang berada. Harus fight sendiri. Yes, jadi harus semua dimulai dari nol. Dan gue kebayang tuh kan mimpi gue mau meritnya di tempat yang mewah, hotel bintang 5 bla bla bla. Jadi kayak gue tuh banyak maunya kok. Jadi kayak gue sadar gue banyak maunya harus seiring sama kerjaan gue juga harus banyak. Ya kan ada banyak kan orang yang banyak maunya tapi nggak ada kerjanya gitu kan. Nah kalau gue sadar nih, gue harus banyak kerjanya gitu. Nah hari itu galau, terus habis itu ngomong sama Chris bilang udah coba ajuin resign dulu aja. Nah gue ngajuin resign sampai 6 kali. 6 kali baru dikasih. 6 kali baru dikasih, itu pun ditahan-tahan sampai dibilang kayak udahlah masuk seminggu 3 kali aja ke kantor, gue tetap gaji lu sama. Gajinya udah di double dikali 2. Nah waktu itu sempat galau sih, ini bener gaya bener jam gaya kerja gue. Dipotong separuh. Yes. Hari kerja potong separuh. Ya. Wow. Tapi gaji lu sama. Yang penting lu bisa catch Apa up. yang membuat lu insist bahwa ini keputusan terbaik dengan lu harus full time 100%? Gue cuma mikir waktu itu cuma gambling sih awalnya ya. Maksudnya kayak ya udah gue cuma mikir gini, gue udah terlanjur sampai ngajuin 6 kali nih, terus gue juga sampai udah jelasin ke bos gue ini loh sampai ada bisnis insurance tuh gini-gini, sampai gue BOP dia gitu loh kok, sampai kayak bang kayaknya tapi sayang gak sih kemampuan lu kayak gitu-gitu segala macam, udah sampai nangis-nangisan gue sama dia gitu kan, kayak karena sama bos gue tuh deket banget gitu kan, kayak tapi gue mikir ya udahlah. Dia nangis kehilangan talenta besar orang seperti lu. Semoga begitu ya kok. Ya. Nah terus jadi kayak gue mikir ya udah toh yang tadi kata si speaker, gue cuma mikir toh dia sampai ngomong kayak gini, ya udah gue udah nggak bisa nahan lu mau ini ya udah nggak apa-apa, tapi kalau lu jalanin 6 bulan setahun lu nggak ini, lu balik lagi gue terima lu anytime, pintu terbuka. jadi itu ban serap gue, cuma mikir kayak ya udah ya nothing tulus, gue cobain aja yang serius gitu kan. Nah kalau serius gak berhasil kan mungkin orang kan gak ada yang tahu pasti ini jalan yang terbaik kalau belum dicobain kan. Nah jadi kalau lu udah lakuin yang terbaik ternyata emang bukan jalannya kan bisa juga, bener gak kok. Nah jadi kayak gue mikir tapi ternyata lu sukses besar. Jesse, menurut lu apa yang membuat lu sukses? Karena gue cuma mikir kayak apa yang buat gue sukses. Lu sukses besar hari ini, income lu udah ratusan kali daripada gaji UMR lu. Betul kan, cuma mikir kayak gigih sih ya. Gigih maksudnya kayak kalau gagal bangkit lagi, kalau gagal bangkit lagi sih. Karena gue percaya di setiap pekerjaan tuh pasti ada gagalnya. Tapi gimana cara kita keluar dari kegagalan tuh yang jauh lebih penting. Karena kalau lu gagal lu pindah kan nggak kelar-kelar ya kok sampai kapan gitu kan. Jadi kayak gue mikir gagal nyerah gitu kan. Jadi kayak ya udah kalau gagal kan Tuhan kasih lu 2 kaki, ya berdiri lagi lah. Bangkit lagi
gitu. Yang penting kita jangan gagal berkali-kali di tempat yang sama. Lu di Namanya arsitek belasan tahun, terus lu paham banget, ini dunia yang baru banget. Berapa lama masa adaptasi lu untuk belajar? Pernah nggak kepikir untuk nyerah di masa adaptasi itu? adalah kayak sebenarnya ya kalau boleh jujur banget 3 tahun awal tuh struggle banget sih. 3 tahun malah ya? Ya kayak maksudnya kayak ngerasa kayak ini bener gaya jalan gua karena kan 3 tahun hasilnya masih belum struggle. terlalu Wow. Nah, pas udah masuk tahun kelima, udah jadi agency director, udah Income ngelipatin income-nya udah mulai kelihatan, baru udah nggak pernah kepikiran kok. Berapa buat lama balik. nyokap tahu baru ketahuan, nyokap akhirnya sadar dan realize bahwa ini si Jessie ini bertahun-tahun nih ternyata nih. Nah, jadi Berapa lama dia sadar? 2 tahun. Jadi 2 waktu itu tahun. kan karena sebelumnya ada cerita behind the scene dikit, boleh kau cerita. Jadi waktu itu pas jalanin setahun lebih, setahun lewat dikit lah pas gua udah mau mulai coba full time kan udah ada hasilnya dikit. Nah kebetulan nyokap suka banget pergi ke Bangkok. Terus gue bilang ya udah pas ulang tahun dia gue mau kasih surprise, kasih tiket ke Bangkok. Jadi waktu itu lu ajak dia ke, dia ulang tahun kan? Dia ulang tahun, mama ulang tahun, terus aku kasih surprise, terus aku kasih tiket ke Bangkok gitu loh kok. Nah terus kayak biar berharapnya kan direstuin gitu kan, kayak sedikit sogokan gitu kan. Nah, jadi padahal sebenarnya mau di situ mau declare kalau Mau gua declare tuh kalau lu udah di insurance? udah di insurance Terus, full terus, gitu. terus. Terus ternyata nyokap langsung bilang kalau ini hasil dari insurance, mama nggak terima. Wow. Mama nggak sudi terima uang dari insurance. Lebih baik lu kerja gaji lu masih kecil, tapi lebih bangga mama kamu jadi arsitek. Jadi dibalikin tuh? Dibalikin. Wow. Dia bilang, ini refund aja kalau bisa refund. Nah hari itu jujur jadi anak tuh hatinya berkeping-keping ya kok. Kayak Iyalah, rasanya kayak lu udah gila, persembahkan sesuatu yang lu pikir akan excited. bener banget kayak gitu. Tapi ya gue jadi realize juga berarti ini pembuktiannya kurang besar. Oke, jadi tiket Bangkok akhirnya. Ya udah dia nggak mau berangkat tuh, bener-bener udah diangusin aja kayak gitu. Kayak Bokap lu orangnya keras sekali ya? iya, jadi kayak dia tuh bener-bener nentang. Dia bilang kalau lu masih di insurance mending lu keluar DKK aja. Mama udah nggak mau ngeliat Keluar anak dari kayak gini. kartu keluarga ya? Pokoknya dia bilang gue siapin lu koper kalau lu mau coba-coba silakan kata dia gitu. Jadi bener-bener kayak sekeras itulah orang Sumatera Oke. gitu ya. Iya. Nah jadi kayak mikir ya Terus udah. tahun berapa lu keluar dari kakak? Akhirnya merit sih kalau pas itu keluar kakak ya. Waktu itu belum cepet dikeluarin sih gue ya. Nah akhirnya pas di masuk tahun 2 tahun 10 bulan kurang lebih ya, hampir mau 3 tahun lah ya kok. Akhirnya baru bisa kasih pembuktian yang lebih gede. Nah sebenarnya waktu itu gue beli salah satu mobil sedan Eropa gitu kan. Nah terus Gak apa-apa sebut merek. sebut merek ya. Nah gue beli BMW gitu kan. Akhirnya Beli pas BMW? ya beli BMW. Terus dia tanya, ini dosen di mana? Kalau Nah, enggak mama pas- tidak sudi naik BMW ini. belum kok. Oh, enggak. Nah pas 2015 itu kan Valentine sama Imlek tuh deketan. Nah gue sengaja pilih tanggal bagus datangnya pas Valentine. Kan hari kasih sayang judulnya kok. Oke. Nah jadi mobil tuh dateng. Terus gue ajak dia jalan-jalan ceritanya. Terus pas turun dia sebelumnya gue udah sempet beli mobil second. Oke, dia taunya hasil dari? Hasil dari Arsitek? Enggak, hasil dari Insurance. insurance, tapi kan mobil second murah gitu loh kok. Oke. Jadi kayak mobil tahun 1990 Tapi dia gitu udah tahu kayak, ya? Itu udah tahu, udah tahu tapi kayak nyambi itu nih. kayak dia bilangnya karena Billy kan yang jalanin. Oh, jadi kedoknya bilang, oh ya, ini kan Billy ini yang jalanin kayak gitu. Aku mah di arsitek mah kan masih. setidaknya ada progres sih dari naik motor terus naik jadi mobil bekas gitu Oke. loh. Nah, Setelah terus itu beli akhirnya BMW. Beli BMW, pas beli BMW datang terus yang namanya nyokap kan orang Sumatera tuh nggak pernah kayak bilang, "Oh, I'm so proud of you," terus dipeluk, di-kiss gitu kan enggak. Jadi kayak gayanya kayak ya kayak bangga tapi nggak bangga tapi kayak kayak gitu doang kan ke oh ya udah dia masuk dia bilang ini mobil siapa, dia bilang gitu ya mobil. Nah langsung gue declare kok di situ kan elegan gitu kan, kok gue bilang iya ini hasil dari insurance. Wow. Nah jadi Jessie udah serius di sini gitu. Jadi gue nggak ngomong full time dengan secara gamblang Jadi gitu kan. 3 tahun kasar kasih gitu. BMW Iya, langsung, terus nyokap abis itu apa? Nah abis itu Dia bilang nggak, nih gua nggak mau balikin nih di BMW. oh enggak kok, enggak, dia diam Oh, dia diam. Berarti lebih gede kan kok. Nah, terus Memang tipikal orang Sumatera. iya, benar dia diam. Iya. Nah tiba-tiba besokannya kok banyak banget orang yang ngechat gua. Dia bilang kayak gini, semua orang Medan kok. Kebetulan gua orang Medan gitu kan. Jadi semua orang Medan pada saudara-saudara gua tuh, kalau orang Medan tuh ngomong Sincia Gocap ya, pada ngechat gue semua. Dia bilang kayak gini, Jess congrats ya buat mobil barunya. Nyokap lu bangga banget loh sama lu, satu Medan udah tahu kayak gitu. Terus nyokap bilang nggak itu dari mana?
Oh iya, bilang ini si Jessie sekarang udah jalanin bisnis insurance kayak gitu-gitu segala macam. Tapi itu di balik layar yang gue nggak tahu. Jadi gue taunya tuh dari mulut orang ketiga. Ternyata nyokap gue bangga, tapi bangganya nggak ngomong langsung. Ya, gengsi, mereka pride-nya tinggi sekali loh. Bener. Nah, terus tapi ada cerita lucu juga kok. Jadi selama gue 2 tahun 10 bulan itu nyokapnya kan nentang gue dong. Nggak restuin di bisnis ini gitu kan. Nah, jadi selama 2 tahun 10 bulan tuh nyokap selalu doain gue. Kebetulan gue kan pindah-pindah setiap 2 tahun karena nyokap bangkrut. Jadi kita pindah kontrakan setiap 2 tahun tuh kayak ya lebih kecil lebih murah kayak gitulah kok. Terakhir tuh di apartemen. Di apartemen kan lebih low cost lah gitu ya daripada di rumah yang gede bertingkat-tingkat gitu kan. Nah akhirnya waktu dulu gue tuh punya, waktu gue nyokap masih jaya, kita tuh punya Gua Maria. Karena kita Katolik, lu tahu dong Gua Maria segede apa? Ada patungnya dong pasti di dalamnya kan. Nah patungnya tuh dia sayang banget lah, maksudnya kayak emang tempat dia doa segala macam. Itu patung tuh dibawa ke apartemen. Jadi di bawah, walaupun Gua Maria udah nggak ada lah, udah ya. Nah patungnya ada, ditaruh di tengah-tengah ruang tamu nih, di ruang tamu apartemen. Jadi dia tempat dia berdoa ini segala macam setiap pagi. Nah di doanya gue tuh masuk ke dalam list doa nyokap gue. Nah list doanya semua orang kebagian kok, dari adek gue, bapak gue semua kebagian. Nah tapi lucunya setiap kali kayak gue mau keluar kamar nih, mau tepat jam 6 gue mandi gitu, jam 6:30 lah gue mandi pagi gitu kan. Nah dia langsung ganti channel kok, ganti channelnya doa gue. Sebelumnya doain bapak gue, sebelum lagi doain adek gue. Jadi dia tuh seperti kayak ngomong tapi nggak langsung, kan tadi kan gengsi kan, nyindir. Jadi dia nyindir dalam bentuk doa gitu kok. Jadi dia nyindir, dia bilang Tuhan kembalikanlah Jessie kembali ke jalan yang benar, jauhkan dari temannya yang memberikan ini pengaruh buruk si Kristianto, dan Billy disebutin kok namanya. Jadi pokoknya dibilangin pokoknya dijauhkan, semoga dia jadi arsitek terkenal, semoga dia jadi, pokoknya dia doain yang bagus-bagus ya arsitek, tapi tidak di bisnis ini, tidak di bisnis insurance. Selama 2 tahun 10 bulan, hari ini mungkin lo ketawa kok pas gue jalan nih, gue sambil shower sambil nangis kok. Itu air shower sama air mata udah bercampur, kayak gue gila, gini banget ya ngejalanin, ngebohongin orang tua gitu. Masih kayak apa yang membuat lu 2 tahun 10 bulan itu dan tetap insist percaya dengan apa yang lu yakinin, apa yang lu lakuin, apa yang lu kerjakan di insurance ini? Apa yang buat lu begitu yakin, begitu sure? Karena gue percaya, maksudnya kalau kita orang bagus, lu jalanin yang bener dan udah ada contohnya banyak, itu pasti bisa. Yang penting lu mau atau nggak mau. Banyak orang yang nggak mau bayar harga. Gue orangnya siap bayar harga. Tinggal yang penting gue lihat ujungnya, oh ada. Nah itu yang membuat gue pikir ya udah, gue mau coba titik sampai titik batas kemampuan gue sampai di mana. Nah jadi gue jalanin terus sama 2 tahun 10 bulan sambil ngebuktiin dia. Tapi kok hebatnya namanya pembuktian itu emang udah the best ya. Kenapa kok? Karena abis BMW-nya dateng, besokannya doanya berubah kok. Oh ya? Iya, doa nyokap gue tetap kayak ada toanya gitu ya, tapi doanya berubah. Doanya jadi kayak semoga Jessie di bisnis insurance-nya makin maju, timnya makin besar, nasabahnya makin banyak, hebat kan doanya bisa berubah loh kok. Jadi channelnya berubah ya? Iya, channelnya jadi berubah gitu, kayak kok nyokap gue bisa doain kayak gitu kan. Jadi yang gue tangkap berarti sebenarnya nyokap itu cuma nggak mau gue tuh susah. Dia sayang sama kita sebenarnya. Betul. Dia sayang sama kita. Gitu. Dia tahu kita salah jalan. Bukan dia nggak dukung kita. Betul gitu. Dia takut kita tuh kayak jatuh di tempat yang maksudnya kayak nyobain hal yang salah lah gitu. Tapi ketika dia udah ngeliat ada pembuktian ya. Dan sekarang nyokap lu pasti udah bahagia sekali. Puji Tuhan kok. Nah dulunya gue tuh nggak tahu loh kenapa. Ini menjawab pertanyaan lu kok, kayak maksudnya kayak kenapa akhirnya tuh lu insist di sini. Karena menurut gue ketika kita dikasih peluang buat ketemu sama bisnis ini, itu nggak ada yang kebetulan. Nah akhirnya 2020 kemarin gue baru ketemu nih kenapa akhirnya Tuhan tuh pertemuin gue sama bisnis ini. Pas 2020 orang-orang pada dipecat-pecatin, pas lagi corona semua pada dirumahin gitu kan. Semua orang perusahaan perampingan, termasuk banyak teman-teman gue yang kena PHK. Tapi ternyata di hari itu gue 6 bulan baru lahiran. Nggak ke kantor karena kan waktu itu kan belum ada Zoom ya. Zoom itu baru kayak berapa bulan setelahnya baru ada masuk Zoom segala macam. Jadi benar-benar di rumah nggak kerja apa-apa, income tetap masuk kok. Nah ngerasain duitnya di saat itu. Akhirnya kebetulan nyokap gue akhirnya jujur, dia bilang kayaknya mama udah nggak bisa lagi mempertahankan toko. Terus akhirnya waktu itu kebetulan juga gue jadi bersyukur ketemu sama pasangan gue si Billy. Nah dia mutusin ya udah kita berdua yang ambil alih buat pensiunin orang tua. Walaupun belum umurnya pensiun tapi kayak utangnya udah banyak banget, ya udah kita pensiunin orang tua lu, kita biayain berdua sambil biayain anak juga. Jadi benar-benar gue nih sandwich generation banget ya. Jadi di situnya yang gue merasa kadang nggak adil kan, kenapa gue anak pertama harus tanggung jawab keluarga, harus gue yang itu privilege tuh, justru itu advantage buat lu dikasih kesempatan untuk melakukan apa yang orang tua lakukan pada lu. Iya,
Iya, nah Gak banyak itu, loh Kak. orang-orang punya anak-anak punya kesempatan untuk membalas budi baik Bener orang sih tua. kok, bener. Nah, Jessie, lu ada pesan-pesan terakhir nggak buat teman-teman yang mungkin sekarang mereka lagi di persimpangan atau ngerasa bahwa sayang loh membuang sesuatu yang merupakan impian dan cita-cita dan semua talenta yang gue miliki. Ada pesan-pesan buat teman-teman yang nonton? mungkin buat teman-teman yang udah pernah disamperin nih ya sama teman-temannya yang udah ngajak ke bisnis ini gitu, gue cuma bilang pesan-pesannya itu adalah kan kalau misalnya orang Chinese tuh percaya sama dewa keberuntungan. Kalau di search di Google dewa keberuntungan tuh belakangnya botak, rambutnya janggutnya panjang. Jadi hari ini tuh bisnis insurance yang ditawarin sama kalian tuh seperti dewa keberuntungan yang lewat depan lo. Jadi kalau misalnya lagi lewat cepet-cepet jambak janggutnya, karena kalau udah sekali udah lewat kepalanya botak udah nggak ada lagi bisa ada kesempatan kedua. Oke. Gitu. Jadi menurut gua kalau misalnya ada kesempatan lewat depan lu, ambil dulu aja. Masalah cocok gak cocok kan nanti urusan belakangan. Nah, tapi yang penting cobain dulu karena nggak akan ada yang tahu cocok atau nggak cocok kalau nggak dicobain. Itu sih kok. Wow, oke, mantap sekali Jessie ya. Sekarang pasti Mama bangga sekali sudah. Puji Tuhan karena ya udah Income, bisa ya biayain sekarang mama. kayaknya tiap bulan bisa beli BMW. Oh, belum kali itu, amin ya kayak. Oke, teman-teman, kita belajar banyak dari Jessie. Anda bisa lihat bagaimana orang-orang yang punya privilege, advantage, ya, orang-orang yang memiliki talenta, memiliki bakat, memiliki segala macam yang dibutuhkan untuk sukses. Ya, arsitek, gaji besar, ya, punya pilihan banyak, tapi kadang-kadang melawan arus. Ya, kadang-kadang melawan arus, masuk ke hal-hal yang mungkin orang berpikir pilihan yang salah, pilihan yang sulit. Tapi sekali lagi kita belajar dari Jessie bahwa di dunia ini bukan kemampuan yang menentukan tapi kendaraan. Jadi kalau kita ngerasa bahwa kok saya jalannya pelan, mungkin bukan kemampuan kita yang kurang, tapi kendaraan kita yang salah. So stay alert dengan kemampuan dan dengan kendaraan yang datang dalam kehidupan kita. Jika ada kendaraan yang datang dan kelihatannya kendaraan ini lebih cepat daripada yang kita tunggangi saat ini, mungkin kita perlu jump ke another kendaraan itu. Teman-teman, ini akhir dari sesi kita. Semoga menginspirasi buat Anda semua untuk berani mengambil pilihan, berani bermimpi lebih, dan berani untuk mengambil keputusan membuat hal yang lebih baik di masa depan untuk kita, orang-orang di sekitar kita, dan orang-orang yang kita cintai. Unfair Advantage, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Herianto Tandra, bye-bye. Unfair Advantage.